Oh iya, sekarang kan jam pelajaran sosiologi sama Bu Anis. Coba cari bahan dulu buat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Selamat sore, baik, Bu. Bu. Alhamdulillah baik ya semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Anak-anakku, silahkan kalian mengisi presensi di link Google Form yang telah Ibu kirim di kolom chat ya. Jangan lupa kalian sertakan juga bukti kehadiran kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silahkan di screenshot ya. Nah, tentunya penugasan mini riset ini telah kita tentukan ya di awal pertemuan, dan di pertemuan kelima ini kita akan mempresentasikan hasil mini riset dari masing-masing kelompok. Gimana nih, udah siap presentasi dari mini risetnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Ibu. Oke, udah siap semua ya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa masalah adalah keadaan yang tidak diinginkan dan cenderung merugikan. Jika berdampak pada masyarakat luas, maka disebut dengan permasalahan sosial. Tentunya di sekitar kita banyak sekali masalah-masalah sosial, yang mana kalian sebagai pelajar yang terdidik tentunya harus mampu menganalisis faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Agar apa? Tentunya agar mampu memberikan upaya atau solusi pemecahan masalah. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas hasil mini riset mengenai permasalahan sosial yang telah masing-masing kelompok kaji. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari nih dampak dari permasalahan sosial, dan kita telah belajar bagaimana nih memberikan upaya atau solusi terhadap permasalahan sosial yang ada. Oke, karena masing-masing kelompok udah siap ya mempresentasikan hasil mini risetnya sesuai kesepakatan kita di awal pertemuan, bahwa kita akan mengundi kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil mini risetnya terlebih dahulu. Oke, Ibu share screen ya. Siapa nih yang bakal mempresentasikannya? Oke, kelompok 6. Siapa nih kelompok 6? Saya, Bu. Oke, Rita ya, kelompok 6. Boleh silahkan Rita dan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil mini riset yang telah dilakukan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Saya Rita, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil mini riset tentang permasalahan sosial. Di masa serba online sekarang, tentu kita tidak bisa menghindarkan diri dari yang namanya dekat dengan gawai. Tepat pada tanggal 22 kemarin, media sosial digemparkan dengan video aksi perundungan remaja di Kota Malang. Sehingga kami tertarik untuk mengangkat masalah tersebut. Nah, adapun cuplikan video yang dapat kita semua simak adalah sebagai berikut. Korban diduga menjadi korban pelecehan seksual. Menurut informasi yang didapat di gonjatin.com, aksi perundungan atau bullying yang dialami korban diduga terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Korban sebut saja Mawar masih duduk di kelas 6 sebuah sekolah dasar swasta di Kota Malang. Baik teman-teman semua, berdasarkan video yang telah disimak bersama, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya perundungan pada video tersebut ialah emosi pelaku yang tidak bisa dibendung terhadap korban, di mana korban dipergoki oleh pelaku sedang tidur bersama suami sirinya. Pelaku merasa kesal sehingga melakukan perundungan, bahkan mengarah pada penganiayaan. Jika dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya masalah sosial, tentu hal tersebut erat kaitannya dengan faktor psikologis.
Sebagaimana tindakan tersebut muncul didasarkan atas emosi, dan emosi termasuk pada faktor psikologis seseorang. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perundungan tersebut ialah berpengaruh terhadap psikologi korban sendiri. Bisa saja trauma dan hal itu berdampak besar pada perkembangan fisik dan psikis, mengingat korban merupakan masih duduk di bangku SD, yaitu di kelas 6 SD. Sedangkan untuk pelaku tentunya rasa puas mungkin setelah melakukan tindakan tersebut, meski sekarang dia harus berhadapan dengan pihak berwajib. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut ialah adanya bimbingan ketat tentunya dari orang tua sebagai agen sosialisasi primer di keluarga. Kemudian bertemanlah dengan siapapun namun harus mengenal batasan, serta adanya peran dari psikologi ketika sudah mengarah kepada trauma yang berat. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih banyak kelompok 6 yang telah mempresentasikan hasil mini risetnya dengan cukup baik ya. Tadi sudah menampilkan video permasalahan sosial yang tentunya terjadi di masyarakat. Nah, tadi tentang perundungan atau bullying ya terhadap seorang anak SD. Cukup memprihatinkan ya karena sudah mengarah kepada fisik. Selanjutnya, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi. Baik Ibu, dari kelompok saya Ibu, kelompok 2 izin menanggapi Ibu. Ya, boleh Gina dari kelompok 2 silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Tanggapan yang pertama yaitu kami di sini merasa miris karena adanya tindakan perundungan dan pelecehan seksual pada remaja seperti yang disampaikan oleh pemateri, dan kami juga merasa adanya kasus ini itu sangat memilukan gitu. Mengapa memilukan? Karena korban yang mengalami tindakan perundungan dan pelecehan seksual ini masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, dan pelakunya juga beberapa masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Dan menurut kami, anak di bawah umur ini seharusnya tidak melakukan tindakan kekerasan dan tindakan perundungan seperti yang dilakukan oleh para pelaku. Mungkin seperti itu Ibu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Rita. Kayaknya Rivalni udah mau coba menanggapi nih. Mau coba menanggapi Rivalni? Boleh deh Ibu. Dari kelompok berapa Fani? Dari kelompok 3 Bu. Oke, silahkan barangkali ada yang mau ditanggapi. Bismillah, saya Rivaldi Saiful Pratiwi, perwakilan dari kelompok 3, izin memberikan tanggapan terkait permasalahan sosial yang ditayangkan dalam video penyaji tadi. Menurut kelompok kami, faktor lain yang melatar belakangi pelaku melakukan tindakan yang dinilai sangat keji tersebut ialah kurangnya edukasi gitu mengenai pola pertemanan dan sosialisasi yang kurang baik. Terlebih lagi, para pelaku kan masih di bawah umur gitu ya. Nah, yang kedua, dampak lain yang ditimbulkan dari tindakan tersebut yaitu dikhawatirkan korban juga nantinya memiliki dendam dan melakukan tindakan yang serupa di masa depan gitu kepada orang lain. Jadi penting juga bagi korban mendapatkan pendampingan psikologis gitu. Paling begitu Bu. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi nih oleh anak-anakku sekalian mengenai permasalahan sosial yang tadi telah disampaikan oleh kelompok 6? Dari kelompok 6 sendiri udah cukup Bu. Dari kelompok 2 kami rasa sudah cukup Ibu. Oke, dirasa cukup ya. Tadi ada beberapa catatan untuk kelompok 6. Ada masukan-masukan ya dari kawan-kawannya perihal penambahan dari faktor penyebab, dampaknya, serta upayanya. Karena tadi yang disampaikan oleh kelompok 6, pengawasan orang tua yang ketat ya. Tapi silahkan dikaji lebih dalam lagi ya mengenai permasalahan sosial ini, karena ada berita juga ya yang menyatakan orang tua dari si korban adalah ODGJ. Nah, silahkan dikaji lagi dan dipertimbangkan masukan-masukan dari kelompok lain. Nah, baik Bu, makasih. Oke, sama-sama Rita. Itulah materi kita mengenai hari ini ya, presentasi dari kelompok 6 mengenai permasalahan sosial perundungan atau bullying. Beberapa faktor penyebabnya tadi ada emosi dari pelaku, karena beberapa hal ya, tapi hal itu tidak
tidak serta-merta bisa dijadikan pembenaran karena sudah mengarah atau mengarah pada fisik ya, fisik kepada korban. Dan tentunya hal ini akan berdampak pada psikisnya korban, tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 6, yang mana bukan hanya luka secara fisik, tapi luka secara batin ya, karena kan perundungan ini adalah hal yang sangat tidak terpuji di masyarakat. Dan upayanya tentunya harus ada sinergi dari berbagai pihak yang saling bekerja sama, baik itu mungkin dari orang tua, pihak panti, lingkungan sekitar, masyarakat, dan tentunya pemerintah. Karena ini benar-benar menjadi permasalahan sosial yang sangat memprihatinkan ya. Bagus sekali kelompok 6 sudah mengangkat permasalahan sosial yang sedang trending atau yang masih baru-baru terjadi di masyarakat. Sangat bagus untuk kelompok 6, silahkan dilengkapi nanti laporan mini risetnya berdasarkan saran-saran dari kawan-kawannya. Dan jangan lupa untuk kelompok yang lain dipersiapkan juga mini risetnya untuk dipresentasikan minggu depan. Dan tentunya kelompok lain harus menanggapi ya permasalahan sosial yang minggu depan akan ditampilkan. Oke, dari materi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Jika nanti ada pertanyaan tambahan atau kalian baru kepikiran nanti, silahkan, kita kan ada grup WhatsApp ya, boleh nanti di sana tanyakan saja, insya Allah pasti Ibu akan menjawab. Dan tentunya di grup WhatsApp itu kita ramaikan ya, jadi ketika ada yang bertanya, bukan hanya Ibu yang menjawab, tapi kalian juga boleh saling menanggapi. Oke, mungkin sekian materi kita pada hari ini, atau pembelajaran kita pada hari ini mengenai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya kalian sebagai pelajar bisa memberikan upaya-upaya terbaik mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke, silahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih telah hadir pada pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa hasil mini risetnya dilengkapi lagi. Jangan lupa ya, tadi presensinya silahkan untuk diisi. Dan kita bertemu lagi di minggu depan masih tentang materi yang sama, yaitu presentasi mini riset. Sekian dari Ibu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.